Ya, Bunda hari ini mengantar sahabat, saudara. Gimana Bunda? Ya, saya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan beliau. Kita nggak tahu ya, Allah punya rencana. Kita minta yang seperti apa, tapi Allah memberikan yang terbaik buat beliau. Kami sudah puas sebetulnya mengurus beliau dari awal sakit sampai beliau nggak ada tuh. Ya kami inilah, Ira Safira, saya Fenty, Jose dan semua yang mengurus beliau gitu. Tapi kayaknya nggak percaya aja gitu, kehilangan sosok beliau. Saat terakhir bersama beliau gimana? Ya dia selalu bicara itu tentang kematian terus memang. Tapi saya sudah suka bilang nggak usah ngomong kayak begitu Mbak, jangan usah ngomong begitu kayak gitu. Cuman ya selalu begitu dan selalu begitu gitu. Cuman dia titip anak-anaknya apa begitu. Iya, mendingan di depan, bapak di sini. Iya. Bunda hari ini masih Bunda ada sebenarnya ada apa kayak firasat gitu loh. Ya biasa begitu, sepertinya tuh ya ke bawah ke mimpi aja, lagi sendah gurau, lagi datang ke rumah begitu aja. Cuma kita lihat nyatanya begitu, memang walaupun dalam keadaan sakit masih bisa bercanda gitu. Tapi kita nggak tahu candaan dia itu terakhir ternyata. Kapan tepatnya Bunda itu? Sebelum masuk rumah sakit ini ya, Sebelum masuk 3 minggu yang lalu. Kenapa kami 3 minggu yang lalu itu tidak memberikan info atau apa-apa, karena beliau tidak mau diekspos katanya. Dia terakhir, kalau gue ke rumah sakit lagi nggak usah lah orang tahu katanya gitu. Jadi ya aku karena amanah ya saya tidak memberikan, walaupun info selalu telepon gimana kabarnya selalu saya bilang kabar baik-baik aja gitu. Padahal beliau lagi berjuang untuk Ya Bunda, perjuangannya Dolce sudah selesai ya. dan selesai. Sakitnya sudah hilang. Gimana Bunda merasa? Ya manusiawi ya, kalau saya sih kehilangan betul. Tapi memang rencana Allah yang paling terbaik lah yang untuk beliau. Kalau beliau hidup juga kasihan, selalu dalam kesakitan gitu. Sekarang udah lebih tenang beliau. Alhamdulillah lebih tenang, lebih anak-anaknya juga sudah ikhlas. Kami juga sebagai sahabat dekat juga. Ya berupaya untuk ikhlas, tenang, kehilangan tapi tetap kehilangan. Bunda Dorce itu sosok yang seperti apa sih Bunda di mata Bunda? Sosok yang ya ceria lah, humoris, ceria gitu. Walaupun lagi sakit bisa menghibur. Berarti di saat dia menderita pun dia bisa menghibur sahabat-sahabatnya. Iya. Kenangan apa Bunda yang paling tidak bisa dilupakan dari sosok beliau? Banyak banget. Itu lucu-lucu aja orangnya. Banyak banget bikin senang gitu. Bunda Eti ada pesan-pesan yang disampaikan beliau sebelum wafat? Ya, Bunda Eti seperti apa? beliau selalu bilang sama saya, kalau gua nggak ada, kalau gua mati, dia bahasanya kalau gua mati gitu. Kalau gua mati, tolong jagain anak-anak gua ya, kayak gitu. Jangan sampai dia sedih, nggak ada gue. Iya mbak. Anak gue kan anak lu juga ya, kayak gitu. Iya mbak. Tapi mbak gak usah ngomong kayak gitu, saya bilang gitu. Mbak kan sembuh kok, sembuh. Mbak semangat berjuang, terus berjuang. Dan beliau juga memang yang benar-benar semangat untuk sembuhnya tuh kuat sekali. Walaupun dia keluar dari rumah sakit, selalu dia mencari alternatif apa. Kadang-kadang kalau teman bilang, Mbak ini ada alternatif bagus nih Mbak, terapi bagus, dia jalanin. Walaupun jauh kemana-kemana tuh dia jalanin gitu, karena dia memang pengen sembuh gitu. Tapi ya tadi aku bilang tadi, Allah yang lebih kuasa ya, beliau yang punya. Jadi beliau lah yang punya, Allah lah yang punya rencana indah buat beliau. Bunda, di saat-saat terakhir kan masih ada polemik ya, sempat ada polemik. Gimana Bunda sebagai sahabat menguatkan beliau terhadap masalah ini? Itu sih kalau saya mengkaji, kalau untuk ini memang psikisnya kena ya. Waktu kemarin itu ada banyak berita ini itu, beliau tuh membaca. Selalu dia membaca komentar-komentar yang membuat dia drop itu. Jadi dia merasa
nggak bisa ngomong lah saya itu ya. Cuman Allah tuh baik sekali buat beliau. Seorang Dorce Gamalamo itu benar-benar sejarah itu ditutup gitu loh. Dengan penyakitnya ini nih benar-benar beliau tuh ditutup dia punya sejarahnya beliau itu. Karena kan ramainya apa? Karena dia kan banyak dibilang katanya ini mandinya secara laki-laki atau perempuan atau apa. Kami sebagai sahabat nggak bisa komen seperti itu. Tapi komennya daripada sifatnya ulama, kiai atau ustadz itu benar semua. Saya benarkan itu. Tapi mungkin Allah punya rencana baik buat beliau menutupi aibnya, menutup menutup aib dan menutup sejarah beliau itu. Diberilah penyakit yang COVID begini ya mungkin karena kalau COVID itu yang kita tahu kan nggak dimandikan ya. Dimandikan tapi sistem prokes. Ya, Jadi ini terbaik ya, menurut gue terbaik ya buat semuanya ya. Jadi benar-benar ditutuplah aib beliau, ditutuplah sejarah beliau. Jadi sudah tidak ada lagi mau bicara apa lagi gitu. dan akhirnya sekarang beliau dimakamkan sebagai laki-laki ya. Gimana pendapat Bunda? Tapi kalau saya lihat dari di patok itu di patoknya itu ada disebut di nisannya itu nama asli beliau Dedi Yuliadi Ashadi ya. Bin Ahmad. Cuman tadi aku minta sama penjaga makam itu ada sedikit untuk ya mungkin ada orang yang mau ziarah atau apa kan biar dia nggak bingung mana Dorce gitu kan. Jadi aku minta sama itu kalau bisa Pak nama aslinya di bawahnya Dorce Gamalamo apa sebutin gitu Pak biar orang kalau ziarah tuh nggak bingung yang mana gitu kan. Makanya aku minta sama penjaganya tolong ditulis aja namanya di bawah itu Dorce Gamalamo. Jadi kalau ada orang yang mau ke makamnya itu jadi nggak cari-cari gitu. Kalau ada nama Dorce oh ini dia walaupun di situ disebut nama aslinya gitu. Biar nggak bingung yang mau ziarah gitu yang mau ke makam gitu loh. Oke Bunda, mungkin doa terakhir buat beliau yang Bunda sudah mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir hari ini. Ya, nggak ada kata-kata lain. Insya Allah amal kebaikannya di dunia diterima oleh Allah. Dia juga banyak berbuat amal selama masa hidupnya. Kalau ada kesalahan, mungkin ada dosa, insya Allah diampuni sama Allah. Amin. Dari kita cuma pengen dia meninggalnya secara husnul khotimah. Insya Allah ditempatkan di Jannah Firdaus. Hanya itu ada lagi buat teman-teman semua, artis, seluruh masyarakat Indonesia. Kalau Mbak Dorce punya kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya agar beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Bu Neti satu lagi maaf, anak-anak yang diasuh sama Bunda Dorce itu ada Ada berapa? berapa ya? Ada 4 orang. Ada 4. Tapi yang 3 sudah rumah tangga, cuman yang 1 ini masih SMA ya. Itu yang masih SMA kelas 1. Jadi itulah yang jadi pikiran saya itu amanah beliau itu sangat kepikiran sama saya gitu loh. Kalau yang 3 kan sudah berumah tangga ya, kan ada suaminya, ada rumah tangga. Tapi yang 1 ini nih yang Abu Bakar ini kan masih sekolah. Tadi kan ada Abu di situ. Oke, sip. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Bunda.